Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, Universitas Diponegoro mempunyai visi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan kepekaan, kepedulian, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan salah satu manifestasi kepedulian Universitas Diponegoro terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perkembangan negara saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan skala besar atau social distancing berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan merubah model KKN yang akan dilaksanakan. Salah satunya yang biasanya dilakukan secara berkelompok atau tim, KKN saat ini dilakukan secara mandiri atau individu. KKN yang biasanya ditentukan oleh LPPM berbasis kampung binaan Universitas Diponegoro, maka saat ini ditentukan sendiri mahasiswa berdasarkan alamat lokasi tempat tinggalnya. Maksud dari dilaksanakannya KKN dimaksudkan untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung, dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori atau kuliah yang telah diikuti, serta membawa manfaat bagi masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19. Kemudian, tujuan mahasiswa KKN salah satunya yaitu membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui program kemanusiaan dalam bentuk edukasi, kesehatan, maupun aktivitas sosial berbasis individu, keluarga, atau masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman dan protokol kesehatan yang telah ditentukan. KKN kali ini dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro, Madiun, Magetan, Sragen, dan Karanganyar. Kabupaten Ngawi diresmikan pada tanggal 7 Juli 1358 dengan total penduduk sebanyak 879.193 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Ngawi yaitu 1.298,58 km persegi, di mana sekitar 40% berupa lahan sawah. Secara administrasi, wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, di mana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Kabupaten Ngawi menjadi jalur utama atau sebagai jalur provinsi dan jalur nasional, serta dilewati jalan tol yang menghubungkan dari Anyer hingga Banyuwangi. KKN Mandiri kali ini dilaksanakan di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Letak Desa Gentong sendiri cukup strategis, yaitu berada di jalan raya utama Kabupaten Ngawi yang menghubungkan kecamatan seperti Ngerambe, Jogorogo, dan Kendal dengan Kecamatan Paron serta Ngawi Kota. Desa Gentong sendiri dipimpin oleh Bapak Priyo Prayitno dengan total penduduk Desa Gentong sebanyak 5.865 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.920 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.945. Desa Gentong sendiri terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Dawungan, Dusun Gentong Lor, Dusun Gentong Kidul, Dusun Cerme, dan Dusun Sidoarjo. Dengan pembagian terdapat 35 RT di Desa Gentong dan 5 RW. Di Dusun Dawungan terdapat 35 RT dan 1 RW. Di Dusun Gentong Lor terdapat 8 RT dan 1 RW. Di Dusun Gentong Kidul terdapat 10 RT dan 1 RW. Dusun Cerme terdapat 6 RT dan 1 RW, serta Dusun Sidoarjo terdapat 8 RT dan
1 RW. Di Dusun Dawungan terdapat 35 RT dan 1 RW. Di Dusun Gentong Lor terdapat 8 RT dan 1 RW. Di Dusun Gentong Kidul terdapat 10 RT dan 1 RW. Dusun Cerme terdapat 6 RT dan 1 RW, serta Dusun Sidorejo terdapat 8 RT dan 1 RW. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Gentong yaitu adalah petani dan juga pedagang, karena di Desa Gentong terdapat pasar Desa Gentong yang menjadi salah satu pasar yang cukup besar yang berada di kawasan Jalan Raya Ngawi, Jogorogo. Serta profesi lain selain dari petani dan pedagang juga ada guru, wirausaha, dan lain-lain. Kemudian di Desa Gentong sendiri memiliki beberapa fasilitas umum, di antaranya yaitu kantor Balai Desa Gentong itu sendiri. Kemudian fasilitas lain berupa pasar Desa Gentong. Nah, untuk fasilitas penunjang seperti sekolah, di Desa Gentong terdapat beberapa pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak yang berada di Dusun Sidorejo, Dusun Gentong Kidul, Dusun Cerme, dan Dusun Penangka atau Dusun Sidorejo. Untuk sekolah terdapat MI Madrasah Ibtidaiyah Syafi'iyah yang berada di Sidorejo. Kemudian ada MI Al-Islam yang ada di Penangka. Kemudian ada MI Al-Fatah yang berada di Dusun Cerme. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang berada di Gentong. Kemudian juga terdapat SD Negeri 1 Gentong. Untuk jenjang SMP atau MTS terdapat SMP Al-Islam Penangka. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Poron yang kini berubah nama menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Ngawi. Selanjutnya untuk jenjang Aliyah dan SMA, di sana terdapat Madrasah Aliyah serta terdapat SMK Negeri 1 Paron. Sehingga dari segi pendidikan sendiri di Desa Gentong cukup terdapat banyak fasilitas sekolah. Selain itu, di Desa Gentong juga terdapat masjid yang berada di Dusun Cerme sebanyak 2 masjid, di Dusun Sidorejo sebanyak 2 masjid, kemudian di Dusun Dawungan 1 masjid, di Dusun Gentong Kidul dan Gentong itu terdapat 2 masjid. Kemudian juga terdapat posko kesehatan yang berada di desa atau Polindes serta yang berada di Dusun Cerme. Selanjutnya terdapat juga fasilitas seperti pos keamanan atau pos kampling yang setiap malamnya selalu dijaga oleh bapak-bapak ataupun remaja-remaja yang bergiliran untuk menjaga keamanan di pos kampling tersebut. Kemudian di Desa Gentong juga terdapat aliran sungai serta jalur dari perusahaan daerah air minum atau yang biasa disebut sebagai PDAM. Sehingga di PDAM Desa Gentong umumnya didatangin oleh truk-truk tangki yang memasarkan produk air dari perusahaan daerah air minum di Desa Gentong untuk dipasarkan ke daerah sekitar Ngawi, Bojonegoro, Blora, hingga Madiun. Permasalahan yang ada di Desa Gentong pada masa pandemi diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembaruan informasi mengenai jumlah dan daerah di Kabupaten Ngawi yang persebaran atau terdapat kasus yang terinfeksi virus corona. Sementara masyarakat cenderung mendudukan kewaspadaan mengenai COVID semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang ketat mengenai pembatasan massa.
Maka dari itu terbentuklah program kerja yang pertama, yaitu pembuatan peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi dengan maksud sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan di masa pandemi, supaya dapat memberikan edukasi informasi kepada masyarakat mengenai data kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi dengan data yang terbaru serta diserahkan kepada pemerintah desa agar dapat diketahui oleh masyarakat luas pada Desa Gentong umumnya. Untuk program kerja yang kedua yaitu pembuatan poster edukasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana terdapat maksud memberi informasi mengenai tata cara protokol kesehatan dalam upaya pencegahan di masa pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk pengetahuan, edukasi, serta informasi kepada masyarakat mengenai penerapan pola hidup yang sehat dan aman, serta memberikan informasi grafis mengenai gambaran penerapan pola hidup sehat yang dapat dimanfaatkan di masa pandemi saat ini. Kemudian program kerja yang ketiga atau program tambahan yaitu ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan ataupun kegiatan sosial bermasyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan edukasi kepada masyarakat di masa pandemi dalam melakukan suatu kegiatan, serta dapat meningkatkan antusias masyarakat dalam suatu kegiatan seperti sebagai panitia Idul Adha, kemudian pembelajaran tempat belajar Al-Quran pada sore hari dan belajar bersama anak-anak.